9 poin ya, dia nggak pernah kalah gitu kan. Walaupun kalau gue bilang tuh lawan Mali sebenarnya kayaknya settingan tuh. Kalau tadi kita berbicara tentang attacking dari Jerman yang penuh presisi, kemudian juga Prancis yang punya pertahanan sangat baik, biasanya pertahanan akan memenangkan titel. Mereka pasti akan berpikir sudah seberapa jauh sih progres yang mereka miliki, terutama Indonesia. Seberapa penting sih Piala Dunia U17, ya kan? Halo semuanya, balik lagi bareng Habib Safi di sini di Kick and Runs di YouTube Run Sportainment, program sport terbaik dan termakmur. Nah, tapi ini sekali lagi meminta maaf baru muncul lagi karena kemarin lagi sibuk itu ada event boxing ya, celebrity boxing, dan yang udah ada di spill juga nih, nanti AA bakal versus dengan Ariel. Wah, itu seru banget. Tapi gue mau ngucapin lagi buat bos gue juga, kemarin juga abis menang tenis. Itu, wah udahlah, udah raja segala-galanya lah. AA Raffi semuanya bisa dimainin, semuanya bisa digaji ya men. Tapi di episode kali ini lagi seru banget. Piala Dunia U17 2023 yang di Indonesia udah masuk di final antara Jerman berhadapan dengan Perancis. Ini dua-duanya tuh melaju ke final dengan posisi yang sempurna lah, bisa dikatakan seperti itu. Tapi sekali lagi buat teman-teman mau ngingetin, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Run Sportainment. Nah, jadi gue di sini nggak sendiri. Tadi kalau gue udah bahas AA Raffi, raja dari segala-galanya, ini di sini ada raja data dan ada raja taktikal. Udah pasti ada Bung Adiani dan Bung Supri. Wih, sehat? Alhamdulillah baik. Mantap. Mana aja lo, Vip? Terpindah nih kantor nih. Jauh ya? Jauh. Lumayan juga. Lumayan. Nah, ini udah ada dua komentator kesayangan kita. Kita langsung bahas Piala Dunia U17. Ini sebelum ke final mungkin kita bahas secara keseluruhan dulu terselenggaranya U17 di Indonesia. Wah, itu Bung Adiani dulu gimana nih? Kita kan eventnya nih yang pergelarannya dunia levelnya itu ada di Indonesia. Iya, berlangsung dengan luar biasa hegemoninya, animo dari supporter juga yang datang, tidak hanya mensupport para orang tua yang datang dari negara masing-masing, tapi juga ada banyak supporter domestik juga yang datang ke stadion. Dan kita lihat bagaimana di partai semifinal kemarin, Manahan luar biasa, atmosfernya penuh sesak di sana. Dan juga bintang-bintang yang muncul, talenta-talenta yang ada sudah menarik minat banyak klub-klub top di dunia. Nama-nama seperti Echeverri, kemudian juga kita melihat bagaimana Santi Lopez, bintang-bintang Argentina terutama nih yang luar biasa tampil. Mali pun luar biasa mengejutkan kemarin sampai hampir saja merepotkan Prancis untuk bisa lolos ke final, tapi mereka takluk akhirnya. Jadi negara-negara Afrika seperti biasa punya tradisi di World Cup U17 setelah Nigeria juara 5 kali, kemudian Ghana 2 kali, coba disamai prestasi tampil di final oleh Mali. Ada juga kemarin Senegal yang juga tampil mengejutkan, tapi sayangnya mereka harus gugur. Dan yang nanti berlaga di final adalah dua negara yang memang punya pemain-pemain muda yang lebih baik dan sangat luar biasa. Pernah berlaga juga bertemu di bulan Mei di Euro Final U17 juga. Budapest ya? Di Hongaria. Di Hongaria, ulangan di mana kali itu juga Euro digunakan sebagai babak kualifikasi untuk World Cup kali ini, dan sangat layak perjalanan Jerman dan Prancis, dua tim yang tampil justru tidak dengan warna permainan mereka yang seperti biasa di Eropa mereka tampilkan, lebih pragmatis, lebih juga adaptif dengan lawan-lawannya, dan berhasil memberikan mereka jalan hingga ke partai puncak ya. Nah, kalau Bung Supri gimana nih? Piala Dunia walaupun ya kita masuk gara-gara jadi tuan rumah. Gimana? Ya artinya kan sebuah tanggung jawab yang memang harus kita jawab ya. Toh selama ini kan kita punya venue, kita juga mempersiapkan gelaran Piala Dunia ini dengan luar biasa, animo, atmosfer. Tapi yang menarik buat saya adalah bagaimana masyarakat kita itu bisa melihat bagaimana kekuatan Afrika, bagaimana kekuatan Eropa, bagaimana sepak bola Asia. Mereka pasti akan berpikir sudah seberapa jauh sih progres yang mereka miliki, terutama Indonesia. Seberapa penting sih Piala Dunia U17, ya kan? Ini kan wadahnya, ini kan miniaturnya, ini adalah etalasenya pemain-pemain muda untuk bisa berkiprah di Eropa gitu, ya kan? Dan kita bisa lihat bagaimana pencapaian Jerman, pencapaian Prancis,
Walaupun Afrika juga sebenarnya tidak bisa diremehkan, tapi mereka sudah berprogres gitu. Artinya Indonesia sebagai tuan rumah sudah menjawab itu semua dengan terselenggaranya Piala Dunia ini, yang menurut gua adalah ini gelaran yang luar biasa dan sukses ya. Iya, iya. Itu kalau kita bahas masalah penyelenggaraan. Ya. Tapi kalau timnasnya kita sendiri nih, kalau kita timnasnya sendiri udah dibilang oke gak tuh segitu tuh? Iya, sudah kompetitif, memberikan perlawanan-perlawanan yang signifikan. Saya memang menghadapi Maroko itu adalah satu langkah yang terlalu jauh mungkin bagi pasukan Bima Sakti ya. Dan juga ada pembelajaran, ada hal terpenting di mana lagi liga di kelompok umur sangat krusial. Dan kalau kita melihat tim-tim yang berlaga di partai semifinal, terutama di partai puncak, Jerman U17, Prancis U17, average pemainnya tampil di liga yang mengandalkan mereka untuk bisa tampil week in week out adalah 1.500 menit. Dan itu adalah liga. Kemudian mereka berkumpul lagi untuk training camp. Jadi dua hal yang berbeda. Sedangkan Indonesia training camp saja yang menjadi fokus utama, tidak dengan menjalankan liga yang membuat para pemain sudah tampil dari minggu ke minggu dengan intensitas, dengan level yang konsisten, dan juga dengan penampilan yang terus terjaga. Ini yang harus bisa diperhatikan agar tidak instan saja, tidak langsung mengandalkan hanya TC dalam jangka waktu sekian bulan untuk bisa mencari kesuksesan, tapi sebagai IO luar biasa. Indonesia ahlinya. Hostnya top lah ya. Kalau untuk host top, semua fasilitas, penginapan, kenyamanan para pemain semua terjaga, dan juga saya pikir dengan stadion-stadion yang dipersembahkan ini untuk anak-anak muda usia 17 ke bawah, tentunya mereka juga kaget ya karena diberikan stadion yang begitu megah dan atmosfer yang luar biasa. Biasanya kan mereka hanya bermain di stadion dengan ditonton oleh 100 orang, 50 orang dengan fasilitas terbanyak mungkin 3.000 penonton, dan kali ini bisa sampai 15.000 penonton, 12.000 penonton yang hadir menyaksikan laga-laga mereka. Jadi sebagai host sudah memberikan segalanya, tinggal sekarang meningkatkan kualitas dari tim muda Indonesia untuk bisa nanti tidak hanya sekali saja, tapi dari ajang ke ajang di Piala Asia U17, di World Cup U17 lainnya bisa tampil lebih kompetitif. Nah iya, tapi ini menarik kalau emang IO di Indonesia itu udah nggak perlu diragukan lagi. Orang kita bisa ganti-gantian namanya Coldplay kan. Nah tapi nih gue tadi sempat ngobrol sama Bung Supri pas off air tentang kayak bener-bener kita memang harus sabar, nggak ada yang instan. Kayak Spanyol aja kan lama banget membangunnya, atau Islandia dititipin ke negara-negara top, anak mudanya, terus baru biar dapat timnas yang bagus. Indonesia bukan yang begitu juga, kayak ada Welber, ada siapa itu yang datang-datang, atau kayak gimana nih orang-orang yang... Iya, Welber kan memang punya keturunan ya. Artinya lahirnya di negaranya sana kan memang dibangun dari sebuah kompetisi. Gitu loh. Makanya sampai kalau flashback sedikit ke belakang di era kami, sampai kami itu dikirim ke Italia untuk apa? Untuk berkompetisi. Karena dari pembelajaran Piala Dunia U17 kita bisa lihat ya, bagaimana individu itu penting. Artinya SSB, akademi, ya kan? Ayo bareng-bareng. Bahkan tingkat sekolah ya, karena sekolah, Jepang betul. dan Korea Republic masih menggunakan pemain-pemain high school. Betul. Makanya di SSB atau akademi, ayo para pelatih di sana bentuk, kuatkan skill, kemampuan individu, bukan membentuk tim. Karena yang terjadi nanti adalah ketika individu itu kuat, otomatis game plan, taktikal akan bisa dijalankan dengan baik. Artinya sepak bola itu tidak lepas dari sistem. Sistem akan dibangun ketika individu kuat. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara yang sudah maju, berkembang. Prancis, Spanyol, ya kan. Mereka bangun individu kuat, mereka bangun kompetisi dengan berjenjang dan berkesinambungan. Jerman bisa sampai pencapaiannya sampai di final, mereka dipersiapkan 3 tahun, gitu. Bukan mau mengecilkan kita, ya kan? Tapi alhamdulillah kita bisa menjadi tuan rumah ya. Tapi tetap kembali lagi saya tekankan, saya minta ke Pak Erik, ya kan? Kompetisinya Pak U16, U18, U20, ya kan? Dari situ nanti kita akan mendapatkan pemain-pemain yang memang bisa diharapkan untuk pilar penting tim nasional. Investasi perlu kesabaran, investasi perlu duit banyak gitu. Spanyol aja waktu itu tahun berapa bangunnya? 1908. Juara dunia Euro baru 2008-2010. Artinya berapa rentang ratus tahun. Dan anggaran dan budget berapa euro triliun yang sudah dikeluarkan, ya kan. Walaupun di 2001 mereka di under 21 juara kan gitu.
untuk bisa mendapatkan trofi kan perlu waktu yang panjang. Perlu investasi, perlu infrastruktur, perlu sistem, perlu konsep yang memang bisa menguatkan bahwa boleh dong kita bermimpi sepanjang semua aspek itu dipenuhi. Wah, itu. Bener kalau ditarik-tarik emang panjang banget, Oh, kompleks iya. banget. Berarti nanti yang ngerasain ada prestasi-prestasi tuh cucu-cucunya Hoki Caraka, cucu-cucunya Ramadan Tananta. Nah, ini makin seru nih. Kita akan bahas lagi finalnya, final Prancis Jerman. Tapi sekali lagi mau ngingetin buat like, komen, dan subscribe channel YouTube Rans Sportainment karena semua berita olahraga udah ada di situlah. Jadi yang fresh, yang seger, dan infonya menarik-narik ada di Rans Sportainment. Nah, ini Jerman lawan Prancis. Ini pernah keulang ya 2000 tahun berapa tuh? Ini semuanya juga 9 poin ya, dia nggak pernah kalah Nggak pernah gitu kalah. kan. Walaupun kalau gue bilang tuh lawan Mali sebenarnya kayaknya settingan tuh. Nggak, ini gimana sih, ini sekuat apa sih kedua U17 ini, Jerman dan Prancis, Om? Untuk yang tim sekarang ya mereka punya squad yang begitu dalam, variatif, lengkap, dan tadi ya adaptif. Ini yang menarik karena approach dari Coach Fuk untuk Jerman ini yang sangat berbeda. Di Euro tampil dengan agresivitas, bahkan kalau mereka menekan itu biasanya 3-2-5. Tapi kalau di Indonesia juga adaptasi dengan lawan dan cuaca juga, dan mereka tampil lebih terkontrol dan tidak serta-merta langsung keluar seperti misalnya kalau di ajang-ajang Euro atau tampil di Eropa mereka biasanya hampir mirip dengan tim seniornya. Tapi di tim muda kali ini di Indonesia di World Cup mereka tampil lebih safe, lebih compact, dan counter mereka justru yang luar biasa mematikan, dan itu terbukti di partai menghadapi Spanyol misalnya dengan gempuran demi gempuran. Ini tim yang well drilled dan para pemainnya di usia muda seperti sudah pemain-pemain veteran gitu yang sudah berusia 30 tahun, 27 tahun, karena mereka nyaman untuk bisa mengendalikan serangan-serangan lawan dan tahu betul apa yang harus dilakukan ketika mereka pegang kendali bola dalam waktu yang singkat. Itu yang membuat mereka sangat impresif dan begitu difavoritkan juga untuk bisa meraih titel juara. Ini akan menjadi prestasi luar biasa untuk Jerman U17 ya, karena mereka juga sama sekali belum pernah meraih kesuksesan di ajang World Cup. Baru mau ini ya. Baru mau ini, dan itu juga menarik tapi ya. Kalau kita bicara tentang U17 maka proyek ke depan yang dipikirkan oleh Jerman, oleh Prancis, Inggris, Spanyol. Tapi kalau sudah melewati perempat final, itu menjadi satu keharusan bagi tim lebih serius, lebih memanfaatkan kesempatan dan tidak lagi lengah karena ada chance untuk bisa meraih trofi itu sebagai bonus. Betul. Kan ini 17 kan fase pengembangan. Artinya negara-negara seperti Jerman, walaupun memang belum pernah juara, tapi mereka tetap fokus di pengembangan usia muda. Kemudian Prancis ini kalau mereka juara mungkin ini adalah trofi kedua, gitu loh. Yang ingin saya katakan adalah ini penampilan ketiga, pertemuan ketiga. Dia tuh. Karena di kualifikasi Euro U17 Prancis Jerman ketemu. Walaupun di pertandingan fase grup 3-1 Jerman menang. Kemudian di finalnya penalti ya. Artinya Prancis kalah, runner up dia. Dan Jerman adalah juara Eropa U17. Dan inilah pengulangan, tinggal bagaimana kematangan. Karena dari penampilan seluruh kontestan di U17, gua melihatnya ada satu konsistensi. Mali konsisten. Terlepas dari satu pemain yang harus mendapatkan kartu merah. Dombia ya. Iya. Kemudian Jerman smart. Kenapa? Kultur kita tuh kan panas, lembab, ya kan? Tapi mereka mencoba untuk merubah taktikal dengan mencoba sedikit agak bermain seperti di Eropa, di era 80-an 90-an yang sedikit pragmatis, menunggu, tapi mereka sangat baik di saat transisi dan melakukan counter. 20 gol mereka sudah lesakan sejauh ini sampai dengan pencapaian di final. Berbeda dengan Prancis yang memiliki kolektivitas, yang memiliki konsep bermain dengan dua sisi mereka. Tapi ingat, penyelesaian akhir mereka bermasalah. Ya itu, wah ini seru banget nih. Berarti final, bisa dibilang final ideal berarti ya? Untuk beberapa iya, tapi juga mungkin mereka ingin sebenarnya Prancis Argentina terulang lagi di kelompok umur, tapi tidak terjadi. Tapi kalau melihat dari grafik performa dan penampilan, tentunya ini sangat layak kedua tim beraksi di final. Satu adalah tim yang begitu baik dalam menciptakan gol dan penuh dengan presisi seperti Jerman, dan satu
dengan defending yang luar biasa, baru bobol 1 kali kemarin menghadapi Mali ya, dan ini sangat-sangat layak mereka bertemu di final dengan adanya Paris Brunner juga menjadi andalan di sana bagi Jerman yang notabene karirnya akan terus meningkat karena bersama dengan Dortmund ini juga menarik ya, karena Paris juga tidak hanya berlaga di liga domestik kelompok umur tapi juga di UEFA Youth League Champions League juga tampil impresif, dan itu oleh karenanya dibutuhkan kompetisi tadi, tidak hanya domestik tapi juga ada cup competition. Jadi kan menit bermainnya untuk anak-anak muda ini sudah begitu luar biasa. Ketika mereka masuk ke turnamen, seolah tidak perlu lagi penyesuaian, langsung bisa tancap gas gitu kan. Ini yang masih menjadi kendala bagi tim Asia, terutama bagi Indonesia misalnya, dengan lack of playing time dan juga lack of experience bagi para pemain untuk bisa tampil di level tertinggi di kelompok umurnya. Kematangan itu kan dari kompetisi. Karena dengan pertandingan banyaknya waktu yang mereka harus dapatkan dengan level lawan yang berbeda, mereka dihadapkan untuk melakukan satu pengambilan keputusan. Kapan harus dribbling, di mana harus dribbling, kapan harus umpan. Nah, situasi-situasi seperti itu kan memang dibentuk, dimatangkan dari kompetisi. Nah, mereka semua punya. Kita yang belum gitu. Nah, bedanya di situ. Tapi emang Perancis nih melaju ke final itu ngalahin 3 tim Afrika. Padahal Burkina Faso, Senegal, kemudian Mali. Mali. Padahal Perancis banyak imigran. Jadi all-star dari Afrika itu semua ke Perancis. Tapi kalau ngomongin Perancis, ini ada sebenarnya pemain yang lagi ada masalah nih. Nah, Yanis Issoufou. Nah, itu kan dibilang katanya pemain ilegal gitu. Sampai sekarang juga belum dapat infonya itu. Gimana sih? Dia pernah bermain untuk tim lain di Nigeria. kualifikasi Piala Afrika. Ya. Oh. Dan sekarang masih dalam satu kalender yang sama, dia berlaga di World Cup bagi Prancis. Tapi kelompok umur dan belum menuju ke senior. Kalau senior lebih kompleks lagi. Tapi kalau sekarang mungkin tidak akan hasil result dari pertandingan Prancis selama di ajang ini akan dihapus karena result sudah akan stay seperti itu. Mungkin kalau misalnya terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh tim nasional Prancis di U17 ini dengan mendaftarkan dia, maka mungkin ada hukuman denda yang akan dirasakan oleh federasinya. Betul, dan terakhir kalau nggak salah nanti akan Janisnya, pemainnya yang akan kena scoring. Karena bisa dikatakan dia sudah terikat dengan U17-nya Nigeria, tiba-tiba mungkin Nigeria gagal, dia pengen tampil, kemudian kabur ke Prancis. Gitu. Dan yang menariknya adalah manajemen ataupun coaching staff dari Prancis kok seolah-olah tidak paham track record dia dari mana, tim apa. Tahu Langsung kali aja didaftarin gitu. Tahu kali sebenarnya kayak Artinya kan dia punya potensi. Itu dia. Tapi kalau biasanya kan di sini ini mumpung event dunia emang harus ketat. Soalnya kan kalau kayak di Liga 3 tuh suka ada pemutihan mendadak. Tiba-tiba udah enggak apa-apa main-main. Udah enggak apa-apa main. Nah, ini Perancis, Jerman lagi nih. Kalau Perancis kan kita tahu main kolektif seperti yang udah dibilang tadi. Terus daftar top skor maupun assist ya hampir rata gitulah. Tapi Jerman ini punya satu pemain yang beda sendiri ya, Paris Brunner gitu. Nah, itu gimana tuh Om ngeliatnya Om? Iya, Jerman kan sebenarnya harus beruntung punya Paris Brunner ya. Pemain ini kan kalau nggak salah 5 gol, kemudian di pertandingan terakhir juga mampu mencetak gol juga. Dia punya pengalaman, dia punya mentality yang sangat baik. Kemudian bermain untuk Borussia Dortmund. Artinya Brunner ini bisa jadi aktor untuk bisa tetap membawa Jerman berada di level sebagai tim yang besar, kemudian di final diharapkan bisa menjadi warna untuk bisa kembali mampu mengalahkan Prancis ya untuk ketiga kalinya. Wah, bisa hat-trick nih. Kalau Om ngeliatnya gimana? Satu orang yang menonjol dan kolektif. Nah, Ya, Paris Brunner karakter yang unik, berbeda, punya juga level emosi yang harus dijaga dengan baik oleh pelatihnya Fluke yang mengatakan bahwa untuk men-treat Paris Brunner agak sedikit berbeda dari rekan-rekannya gitu kan. Tapi memang seorang pemain yang jenius terkadang punya tendensi seperti ini. Tapi pemain lainnya pun juga di lapangan tengah kualitasnya luar biasa ya bagi Jerman. Harshawi menjadi pemain yang paling mencuat di sana, juga di pertahanan. Norwich juga ada. Ya betul. Noah Darwish juga pemain yang bisa meng-unlock pertahanan dengan visi permainannya di belakang.
ada pemain muda yang penampilannya sudah begitu kokoh dan dewasa ya, Finn Yelts. Ini juga nama-nama yang terus diandalkan oleh Vuk, dan bahkan Vuk punya 2 penjaga gawang yang sama kualitasnya luar biasa. Schmidt sudah tampil begitu apik sejak grup stage, tapi ketika kemarin di semifinal, Konstantin Haide justru menjadi pahlawan bagi mereka. 2 Jadi kali save ya. iya, memang ini fleksibilitas, kenyamanan dari Jerman yang kalau rotasi mungkin sedikit lebih baik. Prancis kemarin merotasi 5-6 pemain di partai semifinal, tapi cara mereka bermain, ritmenya pun agak sedikit terganggu kalau mereka lakukan itu secara ekstrim ya, itu yang terjadi. Tapi kita melihat juga bintang-bintang dari Prancis sama kualitasnya. Gomis yang sudah bermain juga untuk tim senior yang dia tampil, kemudian juga ada Lambert di sana, dan tentunya Bunep ya di lapangan tengah benar-benar memberikan satu dimensi yang luar biasa mengancam. Dan dari set piece taking ini keunggulan dari Prancis yang harus diantisipasi oleh Jerman, karena set piece dari Prancis selalu berbahaya. Yes, dan golnya ketika bisa menyamakan kedudukan dengan Mali kan itu juga dari set piece kan. Iya, benar. Tapi yang menarik buat saya adalah ini 17. Ini pemain-pemain muda. Mentality Prancis sejauh ini sangat baik. Mereka tertinggal, kemudian mereka juga sempat untuk bisa menyamakan kedudukan dan mendapat keuntungan dengan satu pemain dari Mali keluar, ya kan, dikeluarkan. Dengan 1 gol, mereka lebih percaya diri. Sehingga game plan-nya, aliran bolanya antar lini pun mereka begitu cair, dan mereka bisa menutup dengan hasil menang 2-1. Nah ini, dari tadi udah kita jelasin data-datanya pemain-pemain yang bahaya. Singkat aja nih, dan ini mungkin yang ditunggu-tunggu juga sama Transport Mania nih. Jalannya pertandingan akan seperti apa, dan kira-kira anginnya arahnya kemana nih? Prancis sampai Jerman? Bung Supri dulu. Sedikit pasti dominasi kontrol permainan ada di Prancis, tapi efektivitas dimiliki oleh Jerman. Karena dia akan yakin dengan kekuatan mereka dengan melakukan counter. Tipis lah, 2-1. Wah, langsung disebut skornya 2-1. Berarti Prancis? Jerman. Oh, Jerman. Bung Adi beda kan nih sama Bung Supri nih? Ya, mungkin alur pertandingannya akan sangat luar biasa menarik ya, karena dua tim akan saling membatalkan justru di lapangan dengan kualitas mereka. Dan kalau tadi kita berbicara tentang attacking dari Jerman yang penuh presisi, kemudian juga Prancis yang punya pertahanan sangat baik, biasanya pertahanan akan memenangkan titel. Dan kita melihat di sini kedua tim punya pertahanan yang sebenarnya sangat-sangat berimbang. Akan menuju adu penalti. Wow. Oh, kalau final langsung penalti Langsung juga ya? penalti. Ya, sama. Ya, Nggak full ada time. nggak ada perpanjangan waktu. Ya, full time mungkin 1-1 kemudian berlanjut dengan penalti. Nah. Setelah itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita melihat kualitas penjaga gawang, maka Jerman punya keunggulan. Kembali lagi, mentality akan berbicara selama 90 menit atau adu tendangan penalti. Itu dia, seru banget. Ini prediksi-prediksi dari komentator-komentator kita. Boleh juga buat Transport Mania kalau mau prediksi-prediksi tulis di kolom komen. Tapi yang penting intinya ini udah di final dan berjalan sukses penyelenggaraan. Dari awal juga udah sukses tuh, lagu-lagu koploknya kan juga udah terngiang-ngiang di Argentina, udah terngiang-ngiang di Brazil ya kan, We Are Together. Sama Dukun Cinta juga ada di awal-awal, aku bukan dukun cinta. Oke, masih banyak yang seru-seru lagi dan masih bareng Bung Supri dan Bung Adiani, maka jangan kemana-mana, stay tune terus di Kick and Runs. Langsung aja kali ini kita bahas Liga Champions. Barcelona lolos siap treble winner. Manchester United kejepit. Untuk saat ini resultnya masih berpihak kepada Xavi dan Barcelona gitu kan. Tapi kalau nanti ada hasil-hasil minor lagi, terutama tersingkir dari Champions League, maka pressure-nya akan kembali dan sorotannya akan ada di Xavi Hernandez. Kalau berbicara Barcelona, gue mau jujur, golnya Cancelo keren. Ya, lewatin satu orang. So. Golnya Felix bagus. Ya, tapi Didi juga. Ya, cuman untuk berbicara tiki taka seperti di eranya Xavi, bukan Afif Xavi, masih belum sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama.